Levan News dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Senin 7 Agustus 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, musikus Ahmad Dhani belak-belakan menyebut musik Korea atau K-pop seolah layaknya wabah COVID-19. Sebab kehadiran musik K-pop sejak pertama kali masuk Indonesia dinilainya memicu masyarakat untuk demam. K-pop kan wabah kayak COVID. Nah, anak-anak muda ini tidak punya kedaulatan selera. Itu sebutanku kedaulatan selera itu. Kata Ahmad Dhani di dalam video yang diunggah di akun Instagram Deddy Corbuzier seperti yang diunggah oleh yang bersangkutan Kamis 27 Agustus yang lalu. Nah, pemirsa melihat dan mencermati terkait dengan Korean Wave di Indonesia, ini seperti apa? Apakah hal tersebut ini merugikan Indonesia? Serta bagaimanakah fenomena fanatisme K-pop? Apakah hal tersebut ini dalam batasan yang wajar? Serta perang antar penggemar atau fan war di dalam diskusi online memiliki kontribusi yang positif di dalam pembahasan K-pop. Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Septian ini untuk membahas tema yang cukup menarik ini. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Septian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Alhamdulillah, gimana nih kabarnya nih, Bung Septian? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat walafiat. Amin. Nah, baik, Bung. Menyikapi terkait dengan podcast yang dilakukan oleh Ahmad Dhani yang kita ketahui ya ada di podcastnya Deddy Corbuzier yang membicarakan tentang K-pop. Ini Ahmad Dhani memiliki satu pendapat yang mengatakan bahwa K-pop ini seperti sebuah wabah COVID-19 ya, yang kemudian dari pernyataannya tersebut ini memunculkan banyak kritik dari para netizen. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Septian, terutama untuk K-pop ini, wabah K-pop. Apakah wabah K-pop atau Korean Wave ini hanya terjadi di Indonesia saja atau di seluruh dunia? Serta apakah hal tersebut ini menguntungkan atau justru merugikan bangsa Indonesia? Mohon tanggapannya, Bung Septian. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bung Aziz, terima kasih atas kesempatannya. Dalam hal ini saya melihat bahwasanya apa yang diutarakan oleh Ahmad Dhani adalah suatu bentuk hal yang perlu kita apresiasi ya. Karena emang ini mungkin menjadi kegelisahan kita atas merebaknya budaya K-pop yang saya kira sudah sangat keterlaluan ya untuk dinikmati atau menginvasi ya bahasa saya anak-anak muda bangsa Indonesia. Tadi dikatakan bahwasanya ini mendapatkan reaksi kritik dari netizen ya. Nah, di satu sisi memang betul ini mendapat reaksi kritik dari netizen pernyataan Ahmad Dhani ini, tapi di sisi yang lain juga sebetulnya mendapatkan reaksi apresiasi dari netizen yang lain. Gitu. Nah, menandakan bahwasanya di tengah-tengah masa Indonesia sendiri pun banyak orang yang gelisah terhadap mewabahnya budaya K-pop ini gitu. Dan menurut saya pernyataan Ahmad Dhani lebih baik, lebih bagus dibandingkan pernyataan pejabat publik Indonesia 2 tahun yang lalu yang mengatakan K-pop ini ada suatu bentuk yang perlu diapresiasi atau perlu diadopsi oleh bangsa Indonesia. Nah, terkait hal tersebut kita juga bisa melihat bahwasanya inilah kemudian menjadi satu fakta yang harusnya disikapi oleh bangsa Indonesia secara serius ya tentang budaya K-pop ini. Saya ingin mengajak pada 2 sisi. Pertama adalah sisi soal ketahanan nasional ya atau identitas nasional, dan kedua adalah soal karena kita adalah bangsa Indonesia adalah mayoritas muslim, kita bisa melihat dari sisi Islam. Dari sisi ketahanan nasional, budaya K-pop ini kita sedikit demi sedikit sebetulnya gitu mempengaruhi watak nasional dari bangsa Indonesia. Kita yang tidak senang K-pop mungkin tidak memiliki kegelisahan, tidak melihat ada masalah karena memang kita tidak bersinggungan langsung. Tapi gitu kan, kalau kita melihat langsung orang-orang yang sudah gandrung K-pop dengan fanatiknya, nah ini menjadi masalah gitu kan.
Saya kira saya ingin mengkritisi soal fanatismenya dulu ya, para K-pop ini. Ini akan merusak dan identitas bangsa gitu kan. Akan merusak identitas bangsa sehingga segala hal yang berkaitan dengan kehidupan kenyataan hari ini akan ditakar diukur dengan budaya K-pop. Gitu. Entah itu makanan, entah itu pakaian, entah itu gaya bicara, entah itu selera hidup dan lain sebagainya. Nah, ini kan akhirnya dalam satu kasus yang paling parah akan menghasilkan generasi-generasi yang halu gitu kan. Dia hidup di Indonesia, hidup kulitnya sawo matang, tapi kemudian seolah-olah gaya pakaian, gaya potongan rambut, gaya makanan dan sebagainya itu sudah K-pop banget kan. Nah, hal-hal ini yang mungkin saya melihat bahwasanya menjadi suatu problem ya bagi bangsa Indonesia hari ini. Alih-alih menjadi lebih produktif generasi muda ini atau menjadi lebih kritis terhadap tantangan-tantangan kehidupan ini yang lebih saya kira lebih penting untuk dicermati daripada budaya K-pop ya. Dan, mengapa saya katakan seperti itu, karena memang ini akan mengalihkan kepada, keinginan generasi muda untuk mau mengikuti, eee, kondisi bangsa ini yang sedang kritis gitu. Nah, orang-orang K-pop ini kan akhirnya merasa enjoy, tenang, dan lupa gitu kan terhadap kondisi bangsa ini yang sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Itu dari segi ketahanan nasional, apalagi dari segi kita sebagai muslim yang harusnya gitu kan, bisa memfilter budaya K-pop ini gitu kan. Kita tidak membenci soal orang Koreanya, budayanya ya, belum belum sampai sana, tapi kita sedang melihat bahwasanya apa saja yang datang ke dalam kehidupan kita harusnya dicermati, difilter berdasarkan apa? Tentu saja seorang muslim itu harus melihat berdasarkan sudut pandang Islam. Nah, saya kira begitu, Bung Ajis. Ya, baik, Bung. Lantas kemudian kalau kita melihat dan mencermati, wabah dari K-pop itu sendiri sebagaimana yang sudah disinggung oleh Ahmad Dhani ya di dalam podcast-nya bersama Deddy Corbuzier, ini, memunculkan, sebuah fenomena yang cukup unik ya di antara para, penggemarnya, yakni banyaknya fenomena fanatisme terhadap, Hmm, para artis-artis K-pop yang bisa dikatakan, berlebihan begitu. hmm. Apakah, ini bisa dikatakan menjadi sesuatu yang wajar ya seorang fans ya, ini fanatis, secara berlebihan terhadap, para idolanya. Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Septian? Apakah, fans itu setiap kali, ini kerap kali melakukan aksi-aksi yang berlebihan untuk memuja para idolanya? Ini Ya, tanggapannya bagaimana, Bung? pertama adalah perlu diingatkan bahwasanya apapun itu jika berlebihan itu tidak baik. Itu juga ya. Saya saya coba berbicara dengan bahasa yang mudah gitu, karena mungkin ini akan didengarkan oleh anak-anak muda terutama yang gabung dengan K-pop. Pertama, bahwasanya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu ya. Nah, tidak baik apapun itu gitu kan. Karena memang hidup ini harus seimbang gitu kan, harus harus seimbang dan harus, eee, apa ya, ya harus efektif gitu kan. Kedua gitu kan, nah ini yang kemudian kalau misalnya kita mengidolakan sesuatu, seseorang, maka harus mengidolakan memang yang betul-betul baik, ya, betul-betul baik. Bukan sekedar mengidolakan sesuatu yang memang, penuh dengan tipu-tipu gitu kan. Mohon maaf sejak 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 K-pop budaya K-pop ini muncul ke dalam Indonesia, ke dalam, masyarakat Indonesia, kan sebetulnya ini setting kan gitu. Karena kenapa? Karena cerita cerita narasi, kisah, ataupun informasi yang didatangkan itu segala baik-baik saja gitu, segala yang menarik dalam pandangan fisik gitu, dalam pandangan, penampakan saja. Padahal di sana sendiri gitu kan, itu banyak kegelisahan-kegelisahan di kalangan mudanya sendiri, bahkan barang artisnya sendiri, yang memang mereka sendiri resah gitu kan. Saya kira mereka pun tidak baik-baik saja kondisinya hari ini gitu ya. Tapi yang diimpor ke sini adalah sesuatu yang, sesuatu yang baik-baiknya saja. Nah, saya akan di awal tadi saya katakan, ini soal ketahanan nasional ya, me apa, menumpulkan ya daya kritis kita, nalar kritis kita terhadap segala sesuatu, ketika kita sudah fanatik terhadap hal yang memang sebetulnya tidak bahkan tidak tidak layak difanatikan, apalagi sudah berlebihan.
Nah, soal konsep idola ini juga gitu kan, kita harus hati-hati pula. Kalau kita lihat dalam sudut pandang Islam, kita harus berhati-hati mengidolakan seseorang atau suatu kaum gitu kan. Kenapa? Karena ini bahayanya sangat luar biasa besar gitu kan. Rasulullah SAW sudah mengingatkan umatnya bahwasanya man tashabba biqaumin fahuwa minhum gitu kan. Jika kita menyerupai, bahkan sampai mengidolakan atau ikut-ikutan suatu kaum, maka sebenarnya kita menjadi sama saja dengan kaum tersebut gitu kan. Nah, cobalah kritis bagaimana kondisi, artis-artis K-pop ini, bagaimana kemudian narasi-narasi, ide-ide yang disampaikan dalam, budaya K-pop tersebut. Nikmatilah secara kritis, kalaupun ingin menikmati gitu kan. Jangan sampai mengidolakan, apalagi sampai fanatik dan berlebihan, bahkan, menggusur identitas kita sebagai orang Indonesia, bahkan menjadi identitas sebagai seorang muslim gitu. Begitu Bung Ajis. Baik, terakhir Bung Septian, ini kalau kita melihat dari Mhm. fenomena, fans-nya para K-pop ya, yakni, penggemar-penggemar K-pop ini seringkali melakukan war ya, yakni diskusi-diskusi yang bahkan seringkali, apa ya, kalau istilah kita mungkin gontok-gontokan ya, sampai, saling menghina, menghujat, dan lain sebagainya. Iya. Nah, Anda melihat fenomena tersebut ini seperti apa ini, Bung Septian? Iya, Serta ini harus bagaimana ini kita membentengi agar, apa ya, kepribadian bangsa kita ini bisa terjaga? iya, fenomena war ini kalau kita geluti, lihatlah, cermati, mereka meributkan sesuatu yang sebetulnya nggak penting buat buat hidup mereka gitu kan, buat keluarga mereka, buat saudara-saudara mereka, buat bangsa ini bahkan lebih besar. Ini kan mewarkan sesuatu yang sifatnya hobi gitu, sifatnya kesenangan, sama seperti war-war yang dilakukan oleh fans-fans sepak bola, klub sepak bola, kan sesuatu yang memang ngapain sih gitu kan. Kalau kita melihat ya, kenapa kita kemudian gelisah dengan kenyataan-kenyataan ini, karena kita masih menggunakan nalar dalam menyikapi sesuatu. Nah, kadangkala gitu kan, mohon maaf ya, kadangkala seringkali ya fans-fans ini baik fans Korea, budaya K-pop maupun fans-fans sepak bola, itu nalarnya tidak digunakan kan. Mereka menyerang, mengungkapkan umpatan-umpatan, bahkan kemudian, mendiskreditkan orang lain, membanggakan sesuatu yang nggak bermanfaat juga buat mereka gitu kan. Idola-idolanya itu kan tidak memikirkan kita juga kan, nasib kita, kehidupan kita. Nah, ini sesuatu yang, menjadi habit, menjadi identitas baru kepribadian suatu generasi. Nah, kan ini kan bukan, katakanlah penyakit ya atau kerusakan ini kan bukan person per person akhirnya, tapi sampai satu generasi. Meskipun tidak semuanya, tapi ini ada dan banyak gitu kan yang memang mereka seperti itu. Nah, oleh karena itu, apakah ini, memiliki kontribusi positif bagi bagi kebudayaan generasi muda? Tidak, tentu tidak gitu kan. Maka oleh karena itu saya mengingatkan bahwasanya kalau pengen menikmati atau suka sewajarnya saja gitu. Kalaupun misalnya harus, kalau kalaupun misalnya tidak suka ya memang harusnya kritis gitu kan menyikapi, budaya-budaya tersebut gitu kan. Tidak buat kita apa sih gitu kan. Saya kadang nonton gitu, tapi ya udah gitu kan, oh gitu doang gitu. Nggak usah sampai nonton sampai berepisode-episode sampai tuntas atau ngikutin, merchandise-nya, bahkan sudah mengidentitaskan dengan diri kita, dengan budaya K-pop tersebut, ya buat apa gitu kan. Budaya K-pop ini bukan hal baru, dulu ada budaya Bollywood, ada, telenovela gitu kan. Dan itu akan apakah kita akan terus menjadi, konsumen terhadap budaya-budaya luar gitu kan. Nah kan begitu kan. Nah, saya kira jangan sia-siakanlah, waktu masa muda kita gitu kan, untuk hal-hal yang memang tidak bermanfaat juga untuk kehidupan kita hari ini dan akan yang masa yang akan datang. Bahkan orang-orang yang kita idolakan pun tidak peduli sebetulnya dengan kehidupan kita saat ini. Itu ya, Bung Ajis ya. Saya tidak ingin membuka war baru daripada nanti di-war lagi gitu. Tapi saya pelan-pelan menasihati untuk kritis gitu kan, terhadap budaya K-pop ini gitu kan. Jangan sampai kelewatan, kebablasan, fanatik gitu kan, dan, bahkan sampai ya tadi, melakukan hal-hal yang berlebihan, dosa dan lain sebagainya, gitu.
Ya baik, terima kasih atas penjelasan dan juga nasihatnya nih Bung Septian ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Septian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rohman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.